Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Itu karena Tuhan Yesus yang menjaga, menyertai, melindungi kehidupan kita sekalian. Nah anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati dan memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak silahkan bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk dalam materi, kita mau bersama-sama mengucapkan salam dan tepuk PPK. Baik anak-anak sekalian, kita akan langsung saja masuk dalam materi kita pada hari ini. Ya, kita akan masuk dalam materi hari ini. Kita masuk di pembelajaran yang kedua, di mana pada hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Anak-anak, sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular. Merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi itu adalah pengertian dari sistem peredaran darah manusia. Anak-anak, peredaran darah pada manusia itu dibedakan dalam dua kelompok atau di dalam dua jenis. Jadi peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi dua kelompok atau dua jenis. Nah, kita akan memperhatikannya satu persatu. Baik, yang pertama itu adalah peredaran darah kecil. Proses dalam peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, darah dari bilik kanan jantung dipompa menuju paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida. Jadi darah dari bilik kanan jantung itu dipompa ke paru-paru, tujuannya adalah untuk melepaskan karbon dioksida. Dan setelah di dalam paru-paru, darah tersebut itu akan mengikat oksigen. Jadi kalau darah itu sudah sampai di paru-paru, kerjaannya adalah mengikat oksigen. Jadi oksigen itu diikat. Dan setelah diikat, berikutnya adalah darah tersebut membawa oksigen kemudian menuju ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri jantung. Jadi itu adalah proses peredaran darah kecil. Jadi darah kecil itu dimulai dari bilik kanan jantung memompa darah ke paru-paru, lalu di paru-paru itu ia akan melepaskan oksigennya, melepaskan karbon dioksida, dan setelah itu ia mengikat oksigen yang ada dan membawanya ke serambi kiri, lalu menuju kepada bilik kiri. Jadi itu adalah proses peredaran darah kecil. Lalu yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Nah, dalam proses peredaran darah besar, apa yang dilakukan
oleh darah. Iya, di sana darah yang dari bilik kiri jantung itu akan dipompa ke seluruh tubuh selain paru-paru. Tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan oksigen itu ke seluruh tubuh. Jadi darah itu dari bilik kiri itu akan dipompa dan dikirim ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki untuk melepaskan oksigen yang dibawa tadi ke seluruh anggota tubuh kita. Dan setelah itu, setelah melepaskan oksigen, darah itu akan dipompa kembali ke serambi kanan lalu ke bilik kanan jantung sambil mengangkat karbon dioksida yang ada. Jadi itulah proses kerja mulai dari darah kecil, peredaran darah kecil sampai peredaran darah besar. Prosesnya seperti itu. Nah, kalian bisa mencari informasi tentang peredaran darah, baik darah kecil maupun proses peredaran darah besar. Nah, tugas bagi kalian adalah silahkan kalian mengerjakan, ayo lakukan halaman 11 dan juga ayo lakukan halaman yang ke-12. Kerjakan tugasnya dengan benar dan harus dikumpulkan. Yang tidak kumpul tentu nilainya nggak ada. Oke, selamat mengerjakan tugasnya dan Tuhan Yesus memberkati.